Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah dan sekaligus kita lanjutkan untuk kajian kita dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mumpung ini hari libur, kita manfaatkan waktu luang kita untuk mencoba merenungkan kembali syahadat kita yang kedua. Syahadat itu ada dua. Syahadatain dikenal dengan istilah syahadatain. Isi dari syahadatain itu hanya 2 poin. Pertama, syahadat mengenai tauhid. Yang kedua, syahadat mengenai kenabian. Ustadz Najih Ihsan seringkali bicara mengenai tauhid. Itu bagus. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba untuk merenungkan kembali apa itu syahadat kenabian. Karena seringkali itu kita ucapkan dalam sholat kita. Ketika kita bertahiyat, apa yang kita baca? Syahadatain. Jadi itu penting dalam rangka supaya kita semakin memahami maksud dan makna dari kalimah syahadatain itu. Dan fa insyaallah kita akan meninggal dengan kalimah syahadatain itu. Saudara-saudara sekalian, tadi saya kutipkan ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 129. Karena ini semua para penghafal Quran, jadi nggak bawa Quran. Tapi mudah-mudahan hafal ayatnya ya. Kita lihat di ayat 129. Kalau itu diterjemahkan secara harfiah, maknanya Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, wab'ats fihim, utuslah di kalangan mereka, rasulan, seorang rasul. Kata kunci di sini muncul ungkapan rasulan, satu orang rasul, bukan 2, bukan 3, bukan banyak, tapi hanya satu saja, satu orang rasul. Minhum, dari kalangan mereka. Yatlu alaihim, yatlu alaihim arti harfiahnya dari kata yang sama, sebetulnya muncul kata tilawah. Yatlu, tilawah. Apa arti makna dari tilawah? Membaca. Tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka atau atas mereka ayatika,
ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan akan mengajarkan kepada mereka al-kitab, wal hikmah, dan juga al-hikmah, wa yuzakkihim, dan dia akan menyucikan jiwa mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau sendiri. Perhatikan ini ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi 2 kali. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau sendiri. Dan ini ucapan Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran. Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa. Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Al-Aziz, Al-Hakim itu adalah 2 istilah bagian dari Asmaul Husna. Oke. Kalau kita memahami ayat ini, seharusnya kita bicara dari 2 lapisan. Pertama, lapisan luar, kedua, lapisan dalam. Lapisan luar bicara mengenai gaya kesastraan Quran. Semua bangsa itu punya bahasa. Semua bangsa itu punya tradisi bersastra. Tidak ada satu bangsa yang tidak memiliki bahasa. Coba bayangkan kalau satu bangsa tidak punya bahasa, terus bicara pakai bahasa apa? Pasti punya bahasa. Dan bahasanya itu khas. Dalam konteks bahasa, setiap suku bangsa itu memiliki tradisi bersastra. Dan ketika Al-Quran itu turun, Quran itu merupakan karya sastra terbesar. Saya sebut sebagai karya sastra itu bukan berarti ini novel, bukan. Tapi ini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan pola-pola tertentu yang bisa dipahami oleh manusia itu sendiri dengan gaya bahasa yang sangat tinggi. Makanya ketika Al-Quran itu diturunkan, orang Arab sendiri bingung. Ini bagian dari tradisi mereka. Tetapi berbeda isinya, berbeda polanya, berbeda stylenya. Nah, itulah sebabnya ingin saya sampaikan di sini. Selain ada luarannya, ada isinya, dalamannya. Nanti saya uraikan lebih detail. Kita mulai dari yang luaran dulu. Kalau kita bicara mengenai yang luaran itu lebih mudah sebetulnya. Nah, coba perhatikan di ayat ini. Kalau tadi panjenengan menyimak terjemahan yang saya sampaikan, berapa kali ungkapan kami dipakai di ayat ini? Berapa kali? Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa ba'ats fihim, utuslah di kalangan mereka, ya, mereka. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, wal hikmah, wa yuzakkihim, dan akan menyucikan jiwa mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau sendiri, al-azizul hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pertanyaannya sekarang, berapa kali istilah mereka digunakan di ayat ini? 5 kali. Kalau kita pahami dari terjemahannya, ungkapan kata kami diulang sekian kali, 5 kali, gaya bahasanya tidak kelihatan kalau tidak di cross check dari bahasa aslinya. Coba perhatikan tuh. Kalau disimak dengan pendengaran yang penuh, perhatikan itu, ada semacam gelombang. Naik turun, naik turun, naik turun. Perhatikan tuh. Pertama, fihim, minhum, alaihim, yu'allimuhum, yuzakkihim.
Saya ulangi lagi. Fihim minhum alaihim yu'allimuhum yuzakkihim. Jenengan sadar enggak kalau ayat ini kayak begini? Naik turun, naik turun, naik turun. Inilah gaya bahasa Quran. Apakah ini kebetulan? Wallahu a'lam, saya nggak bisa jawab. Tapi begitulah cara Allah berkomunikasi dengan kita dengan gaya bahasa yang bisa membuat kita ini takjub. Pengulangan ini selalu beruntun, seperti gelombang, naik kemudian turun, naik lagi kemudian turun, naik lagi kemudian turun. Untung kita ini punya bahasa aslinya. Kita punya kitab suci yang ori. Kita punya kitab suci yang ori dan selalu dibawa di mana-mana. Dalam pengajian-pengajian kita bawa. Makanya di semua bawa semua kan? Karena sudah hafal. Nah, perhatikan ini. Kalau kita cermati demikian, ini memang tidak salah kalau seorang ustadz selalu berbicara begini. Mari saudara-saudara, kita coba buka surah Al-Baqarah, ya kan? Selalu begitu. Nggak pernah kita ini mengatakan terjemahannya. Meskipun arti harfiah Al-Baqarah itu sapi betina, ya kan? Nah, kalau saudara kita yang non muslim, ya, maaf kalau saya harus sebut, karena ini supaya kita cari persamaan dan perbedaannya bagaimana. Kita ini cara beragama seperti apa dan saudara kita non muslim seperti apa. Saya sangat respon kepada yang non-muslim itu. Kenapa? Karena mereka tahu maknanya. Coba perhatikan. Kalau kita hanya mengatakan surah Al-Baqarah, ya kan? Kalau saudara kita, seorang pendeta atau pastor, pasti mengatakan, mari kita buka kitab Kejadian. Mari kita buka kitab Keluaran. Mari kita buka kitab Imamat. Mari kita buka kitab Bilangan, mari kita buka kitab Ulangan. Jadi Alkitab atau Bible itu isinya ada beberapa kitab yang tadi saya sebut. Padahal itu hanya terjemahan loh. Hanya terjemahan. Kalau bahasa aslinya sebetulnya itu kitab Kejadian aslinya itu adalah Sefer Bereshit. Kitab Keluaran Sefer Shemot. Kitab Imamat Sefer Wayikra. Tapi tidak ada itu seorang pastor atau seorang pendeta bicara kepada jemaat atau umat mengatakan begini, mari kita buka Sefer Bereshit. Itu umatnya bingung, apa itu Sefer Bereshit? Hanya terjemahan saja langsung. Mari kita buka kitab Kejadian. Ini beda dengan kita seorang ustadz. Mau siapapun ustadznya, pasti berkata, mari kita buka surah Al-Baqarah. Begitu kan? Ayo, coba ada nggak Ustadz mengatakan begini? Saudara-saudara, mari kita buka surah sapi betina. Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Kita ini lebih akrab dengan bahasa aslinya. Saudara kita ini lebih akrab dengan terjemahannya, tidak begitu akrab dengan aslinya. Kita ini lebih akrab aslinya, tidak mengerti maknanya. Iya kan? Berarti yang harus dibenahi itu apa kita ini? Memahami maknanya. Jadi jangan bangga dengan yang ori, tapi juga harus tahu maknanya. Untung kita ini punya kitab yang ori, ada bahasa aslinya. Makanya kalau diterjemahkan hanya sekedar kami atau mereka, tidak kelihatan itu gaya bahasanya. Tapi dengan gaya bahasa Quran dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, kelihatan. Fihim minhum alaihim yu'allimuhum yuzakkihim. Jadi him, hum. Nah, inilah Quran. Dan hampir bisa kita pahami. Redaksi Quran ini antara ayat satu dengan ayat yang lain, bagian akhir itu bunyinya mirip semua. Mirip, bunyinya mirip.
Coba perhatikan itu. Ayat 127, 128, 129. Ketika Allah bicara mengenai Asmaul Husna, bunyinya itu mirip di bagian belakang. Coba perhatikan itu. Redaksinya mirip. Yang 127 dikatakan, Innaka antas sami'ul alim. Dilanjutkan, Innaka antat tawwabur rahim. Dilanjutkan, Innaka antal azizul hakim. Jadi, itulah Al-Quran. Gaya bahasa seperti ini, sambil contoh bahasa kita. Tapi ini contoh yang jangan dicontoh ya. Contoh, tapi jangan dicontoh. Tapi gampang dihafal. Orang Jawa itu juga punya model seperti ini. Meskipun tidak persis ya. Tapi punya pola-pola kesastraan yang sama. Karena semua bangsa ini punya pola sastra. Kita ini tahu nggak punya namanya parian? Ya. Orang Melayu punya namanya pantun, ya kan? Pantun dan parian itu hakikatnya sama sebenarnya. Ada sampiran, ada isi, ada preambul, ada makna. Jadi kalau misalnya parian yang di Jawa ini pasti kita kenal, contohnya begini. Yu painten kleleken timbo, cekap semanten atur kawulo. Iya kan? Ini pola bahasa, gaya bahasa. Makanya tadi saya mengatakan, ini contoh jangan dicontoh. Jadi contohnya sederhana, yu painten kleleken timbo, cekap semanten atur kawulo. Jadi sebenarnya dari pola kesastraan ini, oh benar ketika Al-Quran diturunkan itu menggunakan pola bahasa yang berlaku di tradisi Arab itu. Seperti apa? Tetapi ada sesuatu yang khas. Bukan sekedar pola bahasa, tapi maknanya itu dalam. Sangat-sangat dalam. Nah, perhatikan di ayat 129. Jadi, ungkapan isim dhamir mereka, yakni hum atau him ini diulang sebanyak 5 kali. Tetapi perhatikan di situ, ungkapan rasulan itu hanya satu orang rasul, yang satu orang rasul ini berasal dari kalangan mereka. Mungkin kita pasti bertanya, siapa yang dimaksud mereka di sini? Satu orang rasul itu, siapa yang dimaksud? Nggak ada namanya, nggak disebut. Jangan terlalu GR. Nggak ada di sini yang disebut. Disinilah Al-Quran itu menantang nalar kita untuk berpikir. Menantang nalar. Satu kode, yakni rasulan. Tidak lebih dari satu. Hanya satu ini yang dimaksud. Dan satu ini yang dimaksud berasal dari kalangan mereka yang diulang sebanyak 5 kali. Siapakah yang disebut hum atau him dalam ayat ini? Itu pasti ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Bagaimana ayat sebelumnya itu ada kaitan? Ayat 128 dikatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna muslimaini, jadikan kami berdua orang yang muslim laka di hadapanmu, yang layak di hadapanmu. Wa min dzurriyyatina, dan juga bagi keturunan kami. Kami di sini yang dimaksud berapa orang? 2 orang, ya. Keturunan kami berdua. Siapa keturunan kami berdua? Mana nggak disebut di ayat ini? Jangan GR dulu. Jadi ayat 127 ada yang berdoa, yang bermunajat, wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua orang yang benar-benar muslim, bertaslim yang layak di hadapanmu. Dan juga dari keturunan kami berdua maksudnya. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami menjadi apa?
menjadi satu ummah yang juga bertaslim kepadamu. Ummah, ya, satu ummah. Ummah itu kumpulan banyak orang, kumpulan banyak manusia. Dan kumpulan banyak manusia itu adalah min dzurriyyati Ibrahim, min dzurriyyati Ismail, yang dijelaskan di ayat sebelumnya, ayat 127. Karena ayat 127 itu dikatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, wa idh, atau boleh dibaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi sekali lagi boleh dibaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi yang dimaksud di sini dua orang yang bermunajat kepada Tuhannya. Rabbana taqabbal minna. Terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sekali lagi di ayat ini ada sesuatu yang zigzag. Zigzag. Dibolak-balik. Tapi maknanya sama. Ini kode sebetulnya. Pertama, kalau menyebut nama orang, ya, dengan menyebut nama Tuhan, itu konteksnya dibalik. Susunan katanya, Ismail itu dari kata Sami'a plus il. Sedangkan nama Allah, salah satu asmaul husnanya adalah As-Sami' al plus Sami'a. Beda nggak susunannya? Oh, sama ini nggak nyimak kayaknya. Ismail Sami'a plus il. As-Sami' al plus Sami'a. Dibalik enggak? Dibalik. Ini merupakan kode. Manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Dibalik. Maknanya sama. Ismail artinya Allah telah mendengar. As-Sami' Tuhan, yakni Allah mendengar. Jadi sebenarnya luar biasa gaya bahasa Quran ini. Sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi ini merupakan gaya bahasa sastra Quran. Nah, sekarang kita bicara mengenai isi. Kalau sudah bicara mengenai isi, di sini ada nalar yang Allah hadapkan kepada kita. Di ayat 129 disebutkan nama Rasul yang dimaksud ataukah tidak? Nama tidak disebut. Hanya diberi kode jabatannya sebagai Rasul. Siapa ini yang dimaksud? Rasul ini yang dimaksud. Tapi ada hubungan dengan minhum, dari kalangan mereka, yang diulang sebanyak 5 kali. Mereka yang disebut di sini itu adalah ummatan muslimatan lak, satu ummah yang layak di hadapanmu. Satu ummah ini merupakan min dzurriyyatina, dari keturunan kami. Keturunan siapa? Muslimaini, dua orang yang bertaslim kepada Tuhannya. Siapa dua orang yang bertaslim kepada Tuhannya? Ibrahim dan Ismail. Jadi Rasul yang dimaksud itu harus dari keturunan Ibrahim melalui Ismail. Sekarang kita ambil kandidat-kandidat. Tahu maksudnya kandidat? Ini nggak ada hubungannya dengan tahun 2024. Kalau di ayat 129 menekankan hanya satu orang Rasul, kemudian nalar itu muncul, ini harus terkait mengenai keturunan Ibrahim melalui Ismail. Kita uji sekarang. Apakah yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam? Kalau Nabi Musa dalam Quran, Musa itu min Bani Israel. Bani Israel berarti anak cucu Nabi Yakub. Yakub adalah keturunan Ishak. Ishak keturunan Ibrahim. Masuk kandidat di sini enggak? Tidak masuk.
Nabi Yusuf dari kalangan Bani Israel. Dijelaskan di dalam surah yang ke-12, surah Yusuf. Yusuf salah satu di antara 12 keturunan Yakub. Yakub keturunan Ishak. Ishak keturunan Ibrahim. Masuk kandidat di ayat ini? Tidak masuk. Isa ibnu Maryam berasal dari kalangan Bani Israel. Dan dia pasti nasabnya nyambung kepada Yakub. Yakub anaknya dari Ishak. Ishak anak dari Ibrahim. Masuk enggak kandidat ini? Tidak masuk. Satu-satunya yang masuk sebagai kandidat di ayat ini adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada kodenya. Satu orang rasul ini dari kalangan mereka, minhum, fihim, yang diulang sebanyak 5 kali. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diulang sebanyak 5 kali dalam 5 surah di 5 ayat yang berbeda. Apakah ini kebetulan? Wallahu a'lam. Di mana? Pertama, di surah Ali Imran ayat 144. Itu muncul nama Muhammad. Kedua, surah yang disebut Al-Ahzab, surah 33. Ayat yang ke-40 muncul nama Muhammad. Ketiga, surah Muhammad. Namanya saja surah Muhammad. Ayat yang kedua muncul nama Muhammad. Kemudian surah Al-Fatih, surah 47. Ayat ke-29 muncul nama Muhammad. Dan yang terakhir ini surah As-Saff. Surah As-Saff itu surah 61. Ayat yang ke-6 muncul nama wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi muncul nama Ahmad. Jadi antara Ahmad dan Muhammad itu sosoknya satu. Bukan dua, satu. Tapi ada 2 nama. Muhammad dan Ahmad. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran terulang sebanyak 5 kali di 5 surah yang berbeda, di 5 ayat yang berbeda. Dan satu orang Rasul ini berasal dari kalangan mereka yang diulang juga sebanyak 5 kali. Dan itu merujuk pada keturunan Ibrahim melalui Ismail. Apakah ini kebetulan? Wallahu a'lam, saya nggak bisa jawab. Tapi beginilah cara Allah Subhanahu wa taala berhujjah kepada kita dengan menggunakan pola kesastraan tinggi. Jadi meskipun tidak disebutkan namanya di sini, konteksnya adalah keturunan Ibrahim melalui Ismail. Satu-satunya nabi keturunan Ibrahim melalui Ismail hanya dia. Tidak ada yang lain. Makanya dia disebut sebagai khataman nabiyyin. Mungkin orang bertanya, kenapa Ustadz? Keturunan Ishak yang menjadi nabi itu banyak. Banyak sekali. Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Musa. Banyak sekali. Kalau dari 25 nabi itu, rata-rata dari kalangan Bani Israel itu sangat-sangat banyak. Tapi di kalangan keturunan Ismail hanya dia. Di dalam Quran ini disebutkan hanya beliau. Kok nggak imbang? Mungkin kalau dari sisi kuantitas tidak seimbang, tapi dari sisi kualitas berimbang. Maksudnya begini, kalau para nabi itu levelnya hanya sekedar kopral. Sedangkan khataman nabiin itu kelasnya jenderal. Jadi bayangkan kalau ada 10 kopral, 20 kopral dengan 1 jenderal, mana yang lebih wah? Mana? Jenderal. Bukan berarti
Kopral itu bukan militer, tetap militer. Jenderal itu militer, sama militer, tapi kualitasnya berbeda. Makanya Quran menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khataman nabiyyin. Dari sini menjadi kode. Berarti Ibrahim itu tahu tidak siapa yang dimaksud di situ dengan ungkapan rasulan. Tahu sebenarnya. Sudah tahu, makanya dia batasi dengan ungkapan rasulan, satu orang rasul ini. Dari mana kita bisa tahu? Ini bukan tafsiran, bukan. Quran sendiri yang jawab. Di surah apa? Surah Ali Imran. Surah ketiga ayat 81. Itu Allah Subhanahu wa taala mengikat para nabi dalam satu perjanjian yang agung di alam ruh. Allah Subhanahu wa taala mengikat satu perjanjian agung. Bersama siapa? Bersama semua nabi-nabi. Apa bunyi ayatnya? Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah tatkala Allah mengikat satu perjanjian yang agung bersama siapa? An-nabiyyin. Para nabi. Dan diawali dengan ungkapan al. Al di situ menunjukkan sudah dikenal ini orang-orangnya. An-nabiyyin berarti nabi-nabi itu. Kalau dalam bahasa Espanyol, lingua Espanyola diterjemahkan iten presente il compromiso que Allah pidió a los profetas. A los profetas. Dalam bahasa Inggris disebut all the prophets. Semua nabi-nabi. Jadi semua nabi-nabi diikat dalam satu perjanjian akbar. Apa isi perjanjian itu? Isi perjanjiannya adalah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kemudian bila nanti datang sang rasul ini yang membenarkan apa yang ada di tangan kalian, maka wajib bagi kalian untuk beriman kepada sang rasul ini dan sekaligus menolongnya. Berarti nabi-nabi yang diikat dalam perjanjian itu kenal enggak orang ini? Kenal enggak? Sudah tahu. Sudah tahu. Termasuk yang diikat dalam perjanjian ini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan nabi-nabi semua. Betapa agung sang rasul ini. Sangat-sangat agung. Makanya keagungan beliau kita ini dapat apa ya? Kalau bahasa orang sekarang ini dapat luberannya. Apa itu luberannya? Tahu kan luberannya? Ya. Kita ini umat beliau. Makanya kita ini kalau menjadi umat beliau itu menjadi istimewa. Beda dengan umat para nabi sebelumnya. Umat para nabi sebelumnya belum bisa masuk surga di kloter pertama. Kita ini sudah masuk surga di kloter pertama. Padahal kita ini kalau dari sisi urutan, kita ini kloter keberapa sebetulnya? Kloter terakhir. Tapi ketika masuk surga itu kloter pertama kita ini. Coba bayangkan. Kenapa kita ini bisa menjadi kelompok kloter pertama? Karena kita bagian dari ummah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita ini menjadi seorang muslim. Jangan sia-siakan kita ini. Kita ini sudah punya apa itu? Kartu VIP. Sampean sudah dikasih kartu VIP. Sampean manfaatkan atau sampean tinggalkan? Rugi bila sampean punya kartu VIP, sampean tinggal. Maka kewajiban kita adalah memanfaatkan fasilitas kartu VIP itu sesuai dengan standarnya. Jangan sampai kita sia-siakan. Maka bagi kita adalah mengupgrade diri. Kita ini harus mengupgrade diri. Mengupgrade diri jangan bicara soal usia. Ustadz, usia saya sudah sepuh. Usia saya ini sudah mendekati kematian. Apa bisa mengupgrade diri? Bisa. Yang penting niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Ibrahim itu. Ibrahim ini ketika munajat, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
Ketika munajat seperti ini, usia Nabi Ibrahim berapa itu? Ada kode di sini. Dia membangun rumah suci bersama siapa? Ismail. Perhatikan. Dia membangun rumah suci. Kalau rumah suci itu berarti sesuatu yang sangat suci, sangat kudus. Ini kaitannya dengan orientasi hanya untuk investasi akhirat. Hanya untuk investasi akhirat. Usianya, waktu Ibrahim punya keturunan bernama Ismail, usia Ibrahim itu 86 tahun. Usianya itu mendekati kematian atau jauh dari kematian? Sampean ada yang usia 86 tahun? Ada di sini? Sepertinya nggak ada ini. Belum ada kayaknya. Coba bayangkan. Ini usianya sudah 86 tahun, mendekati usia kematian. Baru punya keturunan Ismail. Sedangkan dia membangun Ka'bah, rumah suci Allah itu, Ismail dalam kitab-kitab tafsir usianya 13 tahun. Berarti tinggal ditambahkan 86 plus 13 sama dengan 99 tahun. Coba bayangkan, usia 99 tahun itu kayak apa usianya? Guru saya, Kiai Haji Abdullah Wasian itu meninggal usia 94 tahun. Iya. Waktu saya menulis buku saya yang pertama yang diterbitkan di Malaysia, yang saya tulis dalam bahasa Inggris, saya cantumkan nama beliau. Kepada, kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, terima kasih atas bimbingan guru saya, Kiai Haji Abdullah Wasian. Dia tersenyum, tapi dia berkata begini, fotoku ono gak neng kono? Dia tanya. Saya bilang, enggak ada Ustadz, yang ada cuma nama panjenengan. Alhamdulillah dicantum. Jadi itulah hadiah terbesar yang saya berikan kepada beliau. Setelah itu, saya belum menulis lagi, tapi beliau sudah meninggal. Usia 94 tahun. Ini bayangkan, Nabi Ibrahim usia 99 tahun. Usia 99 tahun, itu orientasinya hanya untuk Tuhannya. Berarti kita bisa contoh. Kita bisa mencontoh asal ada niat. Kita ini niatnya apa? Investasi dunia atau investasi akhirat? Kalau niatnya investasi dunia, kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau investasi akhirat, kita pasti dapat segala-galanya. Ayo sekarang, pengakuan sekarang. Sampean kalau parkir, niatnya bayar parkir atau niatnya sedekah? Hah? Ayo pengakuan dosa. Semua rata-rata kita ini kalau parkir niatnya bayar parkir. Kalau parkirnya mahal, grundel kita ini. Coba kalau sejak awal niatnya itu sedekah, tidak akan grundel itu kita. Jadi orientasinya saja yang harus diubah. Mau investasi dunia atau investasi akhirat. Sedekah itu investasi akhirat. Bayar parkir itu investasi dunia. Padahal kita sama-sama mengeluarkan uang. Tinggal diubah saja. Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu. Nggak usah jauh-jauh. Parkir itu kan mahal ya. Mungkin dikatakan mahal itu. Mana ada parkir 500 rupiah? Nggak ada kan? Nggak usah jauh-jauh. Polisi cepek. Sampean kalau ngasih polisi cepek, tikungan gitu ya, sampean niatnya sedekah atau niatnya bayar karena dibelokkan? Hah? Biasanya kita ini bayar niatnya dibantu. Belum apa-apa, sudah dari kejauhan ada polisi cepek. Polisi cepek mana? Gerundel kita, iya kan? Coba kalau sejak awal kita niatkan uang recehan di mobil. Niatnya untuk sedekah. Setiap hari saya harus sedekah. Hidup kita ini tenang. Bukan mengumpulkan uang di mobil niatnya, wah, pecepean kabeh iki. Jangan begitu. Hidup ini sementara. Uang yang kita punya, uang yang kita sedekahkan, itu harta kita yang sebenarnya. Rumah yang kita bangun, rumah mewah yang kita bangun, mobil besar yang kita punya, yang mereknya begini dan begitu, itu tidak akan kita bawa. Itu akan kita tinggalkan dan diwarisi anak-anak kita.
Harta itu hanya 3. Harta yang kita makan untuk kehidupan setiap hari. Ya, itu milik kita. Karena kita konsumsi, kita keluarkan kan. Kita keluarkan kemana? Ya di situ, di belakang itu. Ya, selesai. Kedua, harta yang kita tinggalkan. Itu juga bukan milik kita. Kita bersusah payah mencari harta mewah, rumah yang kita punya. Tapi itu nanti bukan milik kita. Yang harta milik kita yang sejati itu, yang kita keluarkan itu, yang sedekahkan itu. Berapapun yang kita punya. Makanya kalau sedekah, jangan mikir-mikir. Kita ini kalau sedekah itu mikir enggak? Hah? Ada yang enggak, ada yang enggak mikir. Ada yang enggak mikir, ada yang mikir. Iya kan? Jadi sebetulnya kita harus mulai mana yang prioritas. Prioritas itu mana? Karena siapa kita ini? Dan siapa Tuhan yang kita sembah itu? Dia tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Tidak ada ceritanya orang yang sedekah itu tambah miskin. Justru orang yang sedekah itu semakin dekat dengan Allah dan diberikan fasilitas. Masalahnya orientasi hidup kita ini apa? Orientasi dunia atau orientasi akhirat? Itu saja. Dan itu mudah sebenarnya. Cuma pinternya itu iblis laknatullah. Yang seharusnya itu niatnya sedekah diubah bayar parkir. Siapa yang mengubah begitu? Iblis. Maka kembali kepada teladan Ibrahim. Karena orientasinya itu orientasi hanya untuk Tuhannya. Ketika dia munajat kepada Tuhannya, dikabulkan apa yang semestinya itu harapan orang-orang lain. Ibrahim alaihissalam itu sebenarnya tidak paham. Dalam arti maksudnya dia tidak tahu kalau pribadi istimewa itu lahir dari benihnya. Dia hanya memohon. Memohon itu bisa ditolak, bisa diterima. Iya kan? Jadi memohon itu bisa ditolak, bisa diterima. Tapi permohonan Ibrahim ditolak atau diterima? Diterima. Kenapa diterima? Karena dia sudah mempersiapkan agar orientasi hidupnya hanya untuk Tuhannya. Makanya itu hadiah terbesar bagi Ibrahim. Meskipun Ibrahim itu hidup ratusan tahun sebelum Rasul Muhammad SAW, dia sudah melihat masa depan. Dia melihat masa depan itu. Dan sekarang nama Ibrahim alaihissalam tidak pernah dilupakan orang. Secara fisik beliau sudah wafat. Secara fisik beliau sudah meninggal. Tapi namanya tidak pernah meninggal. Namanya tetap abadi sampai ila yaumil qiyamah. Yang menyebut apakah kita? Ya. Apa buktinya? Kita baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Jadi nama Ibrahim disandingkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat nanti juga disandingkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita disandingkan berjejer atau di sono. Yang penting di satu lokasi, alhamdulillah. Tapi kalau bisa bukan hanya di satu lokasi, dekat duduk bersama beliau itu bagaimana caranya? Tergantung kita semua. Kita dihadapkan pada pilihan, mau menjauh atau mendekat. Allah nggak pernah maksa. Kalau kita ini berjalan, diibaratkan Allah. Kalau kita ini merangkak di hadapan Allah, maka Allah berjalan. Kalau kita ini berjalan kepada Allah, Allah akan berlari kepada kita. Jadi tindakan kita yang tidak sebanding dengan tindakan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah lebih perhatian kepada kita dibanding kita sendiri. Kita senantiasa menjauh kepada Allah, sedangkan Allah senantiasa mendekat kepada kita. Ingat, ini yang terakhir. Jangan sia-siakan umur kita ini. Umur kita tidak tahu. Kita sendiri tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu tiba-tiba ceramah, tiba-tiba langsung Allah panggil kita. Enggak tahu tiba-tiba kita sholat, Allah langsung panggil kita.
Nggak tahu tiba-tiba kita baca Quran, Allah langsung panggil kita. Nggak tahu tiba-tiba dia sedang berdansa, Allah panggil dia. Naudzubillahi min dzalik. Makanya sekali lagi, manfaatkan umur ini sebaik-baiknya. Orientasi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan memperbarui cinta kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor, saya ingin menanyakan kaitan dengan apakah benar Al-Quran itu sendiri adalah penyempurna dari kitab-kitab yang lain atau kitab-kitab sebelumnya, yang antara lain Zabur, Injil, Taurat. Padahal apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi bahwasanya gaya dari Al-Quran itu sendiri teramat indah dan sangat tinggi syairnya. Tapi yang saya tanyakan juga, kalau memang Al-Quran itu sebagai penyempurna, apakah di dalam aturan tentang hukum yang lain berdasarkan apa yang disampaikan itu sendiri Al-Quran adalah sumber dari segala hukum? Apakah semua itu sudah mengatur hal ini? Apa maksudnya yang disampaikan oleh Pak Ustadz atau ahli agama tentang ijtihad? Dan ijtihad itu sendiri seingat saya adalah bagian yang mengatur, yaitu sesuatu yang belum disinggung oleh agama. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik, saya jawab. Ada dua sebetulnya. Jadi Al-Quran itu salah satu sumber hukum. Sumber hukum dalam segala kehidupan kita. Selain ada Al-Quran, ada hadis. Ya, ini yang paling pokok ya, paling pokok yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Sumber hukum kita ini dua. Sumbernya paling utama itu dua, Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, kemudian kalau ijtihad itu bagaimana? Ijtihad itu tetap patokannya adalah Al-Quran dan hadis. Tetapi bukan berarti itu menyimpang dari Al-Quran. Quran itu hanya memberikan rambu-rambu. Soal ekonomi dalam Quran itu ada. Semangatnya adalah semangat keadilan misalnya. Misalnya dalam Quran itu tidak boleh mengurangi timbangan. Tidak boleh. Dan ini adalah hukum ekonomi. Kalau ini dilanggar, itu akan membuat kekacauan dalam bidang ekonomi. Jadi tidak boleh mengurangi timbangan. Timbangan itu salah satu bahasa simbol. Salah satu bahasa simbol. Tetapi ini rentetannya dalam segala aspek. Kalau ekonomi ada kecurangan, kira-kira bagaimana yang terjadi? Kacau. Jadi ini semangatnya ada. Dari situlah kemudian para mufassir, para ahli fikih mengembangkannya. Dan itu kemudian kita kenal para ulama ahli fikih itu. Sumbernya pada Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak bertabrakan, tidak ada pertentangan antara hasil ijtihad dengan Al-Quran. Sumbernya tetap Al-Quranul Karim. Tidak ada seorang ulama yang berijtihad tanpa bersandar pada Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kemudian, di mana kesempurnaan Al-Quran itu? Nah, begini, Al-Quran itu sebenarnya bila dibandingkan atau dihubungkan dengan kitab-kitab sebelumnya, itu sangat luar biasa. Kalau saya bahasakan sederhana begini, kalau kita membaca Al-Quran, itu sama seperti kita membaca semua kitab suci. Makanya kalau saya dapat tamu yang datang ke rumah saya itu aneh-aneh. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Muslim sendiri. Yang Muslim aja dari macam-macam. Ada yang ini, ada yang itu gitu ya. Macam-macam. Dan ketika datang ke rumah, misalnya kalau ada orang Hindu datang ke rumah, itu rasanya nggak mau pulang dari rumah saya. Loh kenapa? Karena di rumah saya itu saya sediakan kitab suci agama Hindu. Jadi seperti milik mereka sendiri, happy. Semacam
berada di rumah sendiri. Nah, kemudian saya berkata kepada teman-teman yang Hindu, kenapa saya lakukan begini? Karena saya punya pemahaman, Islam itu sebetulnya bukan berbeda dengan Hindu, dalam arti tidak ada hubungan dengan Hindu, justru ada hubungan. Karena Hindu itu agama tertua, sementara Islam ini agama yang paling muda. Jadi yang paling tua itu Hindu. Anehnya, saya tunjukkan kepada beliau, ada teks Weda yang bunyinya sama seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Saya ambil contoh. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlih. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam sebagai istirahat kalian. Dia jadikan siang sebagai apa? Situasi untuk mencari rizkinya Allah. Jadi siang mencari rizkinya Allah, malam istirahat. Ayat seperti ini ternyata sama persis yang termaktub di dalam kitab Manawat Dharma Sastra. Salah satu di antara kitab Weda, tradisi Hindu. Apa yang tertulis dalam kitab Manawat Dharma Sastra? Bunyinya bukan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Sangsekerta. Apa bunyinya? Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Aneh kan banyak bahasanya? Ya memang begitu. Ratri swapnaya butanam, kami jadikan buta sebagai istirahat kalian. Buta itu gelap atau terang? Gelap. Makanya orang Jawa mengatakan buto. Buto itu gelap. Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Karyama namaha. Dan kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup. Kok bisa begini? Ya begitulah. Islam datang bukan sebagai agama yang asing, tapi mengkonfirmasi apa yang ada sebelumnya. Ini baru Hindu. Bagaimana dengan Yahudi? Dengan yang Kristen? Perhatikan di ayat Quran. Di ayat Quran itu ada ayat berbunyi begini. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini dan apa yang ada semuanya. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia menuju pada penciptaan langit dan langit diciptakan banyak dan disempurnakan. Fasawwahunna. Banyaknya itu berapa? Dirinci oleh Allah. Sab'a samawat. 7 lapis langit. Ayat ini sebetulnya ada dalam kitab agama Kristiani, Katolik, Yahudi juga sama. Bunyi ayatnya ada. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Bereshit pada mulanya. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Pada mulanya Elohim, Tuhan Allah telah menciptakan apa? Et hashamayim, langit-langit, wa et haaretz, dan juga bumi. Pertanyaannya, Tuhan menciptakan langit jumlahnya berapa di situ? Enggak, yang kitab sebelum Quran. Banyak. Langit diciptakan banyak. Banyaknya berapa? Enggak ada rincian. Enggak ada rincian. Disebut banyak, tapi tidak ada rincian. Quran menyebut samawat, shemayim, bahasa Ibraninya. Samawat itu jumlah langitnya banyak. Berapa banyaknya dirinci? 7 lapis langit. Inilah makna dari menyempurnakan informasi. Jadi inilah hakikat Quran. Ini saya belum bahas Konghucu loh. Bahas Konghucu, lebih dahsyat lagi. Jadi kalau saya ditanya sama orang Konghucu,
apakah Islam mengakui bahwa Kongcu itu nabi? Saya berkata, bisa jadi beliau seorang nabi. Karena apa yang beliau sabdakan termaktub di dalam kitab dalam kitab Shushi. Shushi bukan yang dimakan itu, bukan ya. Shushi itu kitab agama Konghucu. Misalnya begini, Nabi Kongcu bersabda bla bla bla. Itu ternyata sabda-sabda beliau itu ada yang sama seperti yang termaktub dalam Quran. Padahal Nabi kita Muhammad SAW pernah nggak datang ke Cina? Nggak pernah. Pernah nggak datang ke India? Nggak pernah. Disinilah Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an sebagai sarana untuk membimbing umat seluruh dunia. Itu tujuannya. Mudah-mudahan berislam kita ini semakin mantap. Mudah-mudahan. Saya kira demikian. Oh, masih ada lagi. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, maka ia akan diuji? Karena kami sering mendengar pernyataan. Apakah benar bila Allah mencintai seorang hamba, maka akan mendapatkan ujian-ujian? Ya, jawabannya iya. Ujian itu sebetulnya sama seperti bagaimana Allah punya cara untuk menaikkan derajat seseorang. Dan ujian itu tidak langsung drastis, mesti bertahap. Jadi ada urutannya. Pertama, baru kemudian kedua, baru kemudian ujian ketiga, baru kemudian ujian keempat. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menguji itu langsung lompat ke empat, enggak mungkin. Karena Allah itu tahu siapa kita. Dan kita bisa belajar dari kehidupan Ibrahim. Pertanyaannya sekarang, apakah Ibrahim alaihissalam itu diuji? Langsung disuruh menyembelih putranya? Langsung diuji begitu? Enggak. Ujian yang paling mendasar adalah ujian mengenai dirinya sendiri. Diuji apa? Diuji dihukum bakar di api Namrud. Ya, hukum bakar di api Namrud. Supaya apa? Supaya Ibrahim menghilangkan rasa kepemilikan atas dirinya sendiri. Yang hanya miliknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lulus, diuji tahap berikutnya. Apa itu? Kehilangan putranya. Dia berani enggak untuk kehilangan putranya? Jangan-jangan dia bisa berkorban untuk dirinya sendiri, tapi apakah dia mau berkorban putranya? Karena kalau kita ditanya, siapa yang lebih kita cintai? Diri kita sendiri atau anak kita? Anak kita jawabannya. Makanya harus lulus kita sendiri. Kalau sudah lulus, baru nanti tahapan berikutnya. Makanya ketika disuruh menyembelih putranya, Ibrahim mikir dulu. Ini apakah ujian atau bukan? Dulu aku pernah diuji begini. Kalau seandainya putraku ini meninggal, berarti memang milik satu-satunya dalam hidup Ibrahim hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya anak ini hidup kembali, aku dulu pernah mau mati, tapi Allah tetap menjaga aku supaya tetap hidup. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita ditimpa sesuatu ujian, jangan protes kepada Allah. Kok berat sekali ya Allah ujian ini? Enggak. Itu ada tahapan-tahapan. Setiap orang itu ada tahapan. Bukan hanya ustadz yang dapat ujian, orang awam pun dapat ujian. Kiai dapat ujian, pejabat dapat ujian, siapapun semua dapat ujian. Tapi apakah kita lulus dengan ujian itu? Silakan itu kita renungkan secara pribadi. Mampukah kita menanggung itu? Yang penting bagaimana kita ini taqarrub kepada Allah lebih intensif lagi. Ya. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Semua ujian itu ada tahapannya, ada prosesnya, tidak instan. Dan Allah selalu berbuat baik kepada kita. Dan insya Allah makom kita akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Semua tergantung dari kita pribadi.
Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.